Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang budaya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 beranggotakan Salwa Salsabila, Naufal Syafiq, Naura Pasya, Triani Puspita, M. Dava Abian, dan Pravangasti Mutiara. Mari kita simak pembahasannya. Dampak penjajahan bangsa Eropa membawa pengaruh terhadap kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari musik, agama, arsitektur, kosakata, sampai gaya hidup. Yang pertama ada perkembangan seni musik. Bangsa-bangsa Eropa memperkenalkan berbagai alat musik seperti biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Juga memperkenalkan sistem solmasi dan berbagai karya lagu. Masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, para musisi Indonesia memadukan musik barat dengan musik yang telah dikenal masyarakat Indonesia, yang disebut dengan musik keroncong. Musik keroncong adalah alat musik berdawai dengan alunan romantis. Musik keroncong diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad 16. Musik keroncong menjadi musik rakyat khas Indonesia. Yang kedua ada perkembangan agama Nasrani. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang agama. Penyebaran agama Kristen dan Katolik merupakan salah satu semboyan penjelajahan samudra, yaitu gospel. Penyebaran agama Katolik di Indonesia dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis pertama menyebarkan agama Katolik di Maluku seperti misionaris Gonçalves Veloso, Fernão Vinagre, dan Simão Vaz. Selain di Maluku, penyebaran agama Katolik dilakukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Misionaris di daerah ini adalah para rohaniawan dari Ordo Fransiskan dan Dominikan melalui khotbah dan teladan hidup. Pusat penyebaran agama Katolik di daerah ini di Larantuka. Selain menyebarkan agama Katolik, para misionaris mengorganisasikan pembangunan gereja, rumah sakit, dan sekolah. Misionaris Spanyol bernama Este Franciscus Savericus mengunjungi 3 tempat, yaitu Ambon, Ternate, dan Halmahera pada 1590. Masyarakat yang memeluk agama Katolik meningkat drastis. Penyebaran agama Kristen, bangsa Eropa yang menyebarkan agama Kristen di Indonesia adalah bangsa Belanda. Belanda tidak terlalu mementingkan semboyan gospel. Bagi bangsa Belanda, kegiatan perdagangan merupakan kegiatan utama untuk kemakmuran atau glory. Kegiatan penyebaran agama boleh dilakukan selama tidak mendatangkan kerugian bagi kegiatan perdagangan. Yang ketiga ada perkembangan arsitektur. Yang pertama ada awal kedatangan. Bangsa Eropa membangun kantor dagang atau feitoria yang perkembangannya memunculkan permukiman di sekitarnya yang disebut intramuros. Kedatangan bangsa barat juga mengenalkan hal baru seperti bangunan-bangunan khas yang kemudian menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Contohnya bangunan Museum Fathahillah di Kota Tua dengan gaya arsitektur pada zaman Belanda. Ada juga benteng Frederburg di Yogyakarta sebagai contoh dari arsitektur Belanda. Pada abad ke-18, pemerintah kolonial mulai membangun kota-kota penting yaitu Batavia, Semarang, Makassar, dan Surabaya dengan mengikuti sistem tata kota di Belanda. Pada abad ke-19, gaya Indis atau arsitektur Indis atau pencampuran arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Contohnya, Gereja Beledug di Semarang. Yang keempat ada akhir abad 19 dan awal abad 20, gaya Napoleon klasik untuk membangun kantor pemerintahan. Gaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Contoh bangunan kantor-kantor De Javasche Bank di Bandung, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Lalu yang keempat ada perkembangan bahasa. Dalam aspek bahasa, terdapat beberapa kosakata Indonesia yang merupakan kata serapan baik dari bahasa Portugis maupun Belanda. Contohnya kata bendera ternyata berasal dari bandera dari bahasa Portugis. Ada juga kata sandal berasal dari kata sandal diambil dari bahasa Belanda. Lalu yang kelima ada perkembangan gaya hidup. Perubahan pada budaya akibat dari kolonialisme barat dapat dilihat dari cara hidup,
cara bergaul, cara berpakaian, dan pendidikan yang dipengaruhi oleh gaya hidup orang Barat meluas dan dikenal di kalangan atas atau istana. Beberapa tradisi di lingkungan istana mulai luntur dan ditinggalkan. Di kalangan penguasa pun timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Masyarakat perkotaan mulai mengenal tarian Barat seperti dansa dan meminum minuman yang dikenalkan oleh pejabat Belanda, sehingga dapat mempengaruhi sebagian perilaku masyarakat Indonesia. Contoh budaya Barat yang berlawanan dengan nilai luhur antara lain mabuk-mabukan, pergaulan bebas, pemerasan, berjudi, dan penindasan. Kemudian yang keenam ada perkembangan surat kabar. Pada 1744, pemerintah Belanda melakukan percobaan pertama untuk menerbitkan surat kabar dengan nama Bataviasche Nouvelles. Surat kabar tersebut diinisiasi oleh Gubernur Jenderal VOC di Batavia, Gustav Willem Baron van Imhoff. Ia memberikan mandat pengelolaan surat kabar kepada J.E. Jordans, seorang pedagang dan pegawai senior di kantor sekretariat Jenderal VOC. Hingga 1825, seluruh surat kabar di Hindia Belanda merupakan milik pemerintah atau pers official. Tujuan pers official ini adalah memenuhi kebutuhan informasi politik dan ekonomi, terutama berita dari Eropa bagi kelas pedagang. Selain memuat iklan, surat kabar memuat berbagai pengumuman resmi dari pemerintah. Pada masa ini, pemerintah memberlakukan sensor terhadap surat kabar yang akan terbit. Setiap pengelola surat kabar harus mengirim salinan naskah sehari sebelum waktu penerbitan kepada Sekretariat Jenderal untuk diperiksa. 1 tahun setelah pemerintah Daendels mengumumkan regulasi ini, Daendels menerbitkan Bataviasche Koloniale Courant. Surat kabar ini adalah corong resmi pemerintahan Daendels dalam memublikasikan berita-berita mengenai reformasi administrasi kolonial. Dalam perkembangannya, muncul berbagai surat kabar di Indonesia. Bahkan surat kabar tersebut tidak hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, tetapi juga bahasa Jawa dan Melayu. Perkembangan berbagai surat kabar pada masa kolonial, terutama pada awal abad 20, mampu membawa pencerahan bagi masyarakat pribumi. Bahkan, oleh golongan terpelajar, surat kabar digunakan sebagai media untuk mengembangkan kesadaran nasionalisme. Puncak kesadaran ini terjadi pada 28 Oktober 1928 yang olah dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana solusi yang bisa kamu sampaikan terkait adanya dampak penjajahan yang menjadi permasalahan di masa sekarang? Permasalahan yang masih sering kita temukan yaitu mabuk dan berjudi. Solusi dari mabuk dan berjudi yaitu mendekatkan diri dengan agama dan ingat dengan tujuan hidup, mengikuti kajian, memilih pergaulan yang positif, meningkatkan kesadaran diri sendiri kalau mabuk dan berjudi itu tidak baik. Yang kedua, jika salah satu dari dampak penjajahan tersebut bersifat negatif dan masih ada hingga saat ini, apa yang akan kalian lakukan sebagai pelajar? Sebagai pelajar, kita dari usia sekarang harus lebih menggunakan waktu luang untuk hal yang bermanfaat, memikirkan efek buruk dari mabuk dan berjudi itu apa, dan lebih berfokus lagi kepada pendidikan. Juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada pelaku mabuk dan berjudi bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tidak baik. Di sini ada kesimpulan, dampak penjajahan bangsa Eropa membawa pengaruh terhadap kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari musik, agama, arsitektur, kosakata, sampai gaya hidup. Beberapa di antaranya yaitu A. Masuknya ajaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu tokoh penyebarnya adalah Franciscus Xaverius untuk agama Katolik dengan misi khusus, sedangkan Ludwig Ingwer Nommensen untuk agama Kristen dengan misi Zending. B. Masyarakat Indonesia mengenal pengaruh kehidupan Barat itu dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. C. Masyarakat Indonesia mengenal arsitektur Indis atau perpaduan arsitektur Indonesia dengan Belanda. D. Musik keroncong diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad 16. Musik keroncong menjadi musik rakyat khas Indonesia. Dalam aspek bahasa, terdapat beberapa kosakata Indonesia yang merupakan kata serapan baik dari bahasa Portugis maupun Belanda. F. Masyarakat Indonesia mengenal surat kabar.
Terima kasih telah menyaksikan video hingga akhir. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.